Sobat Belajar, gimana nih kabarnya? Semoga kabar Sobat Belajar di rumah dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Terus masih semangat nih untuk mengikuti sesi live class saat ini. Dengan Kak Mega di sini udah tahu ya kalau ada kakak di depan kamera dan udah ada kakak nih kelihatan di layar Sobat Belajar. Kita mau belajar apa? It's economy time. Berarti kalau dari Kak Mega kita akan mempelajari mengenai seluk-beluk ekonomi atau materi-materi yang masih erat kaitannya sama ekonomi nih. Nah, Sobat Belajar, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau sharing-sharing nih sama Sobat Belajar di rumah. Kakak punya gambar, kelihatan ya di sini ada gambar pemukiman-pemukiman warga dan ada gambar mall nih atau gedung tinggi di belakangnya. Nah, ini kan penampakan-penampakan seperti ini udah nggak asing banget ya kita jumpai di ibu kota nih. Mungkin kalau di daerah-daerah lain itu masih jarang yang melihat, cuman di ibu kota nih udah nggak asing atau udah nggak jarang lagi nih nemuin penampakan atau gambar seperti ini. Ada gedung yang menjulang, tapi di belakangnya itu ada perkampungan-perkampungan warga yang maaf ya itu terlihat kumuh gitu, atau misalkan perkampungan padat penduduk seperti ini gitu. Kelihatan banget ya bedanya gitu antara gedung tinggi yang mewah sama perkampungan-perkampungan yang masih padat penduduk. Nah, di tengah-tengah masa yang seperti ini nih, masa percepatan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang semakin dikencangkan nih sama pemerintah Indonesia, tentu kan akhirnya banyak ya pembangunan yang dilakukan sama pemerintah untuk menunjang pembangunan infrastruktur itu. Nah, nggak jarang juga nih mall-mall baru juga dibangun sama pemerintah untuk akhirnya menunjang pertumbuhan ekonomi. Nggak cuma mall, tapi ada jembatan dan yang lain-lain. Tapi kadang juga nih pembangunan mall atau sarana atau yang lain-lainnya gitu, fasilitas umum yang ada di Jakarta ini itu dia melakukan atau disebabkan atas pembebasan lahan nih. Pembebasan lahannya itu pembebasan lahan perkampungan warga gitu. Tadinya dia ini perkampungan warga padat penduduk, kemudian akhirnya digusur gitu dan dijadikan menjadi lahan mall atau apartemen yang mewah. Nah, kelihatan banget ya adanya kesenjangan ekonomi nih antara si kaya sama si miskin gitu. Nah, makanya pada kesempatan kali ini nih kakak mau ngajakin Sobat Belajar buat kita bisa tahu nih gimana sih baladanya si kaya sama si miskin yang terjadi khususnya adanya di DKI Jakarta nih. Kan semakin gencar banget ya pembangunan-pembangunan yang dilakukan sama pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta. Karena seperti kita tahu, Jakarta itu kan merupakan ibu kota Indonesia. Makanya akhirnya pemerintah pusat itu menggencarkan pembangunan baru di provinsi ini gitu. Nah, Sobat Belajar, langsung aja nih ya disimak, kita sama-sama belajar nih apa aja sih balada si kaya dan si miskin, terus apa hubungannya sama kesenjangan ekonomi dan materi yang akan kita bahas. Langsung aja disimak penjelasannya sampai akhir ya Sobat Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, seperti yang di awal tadi ya Sobat Belajar, kakak sudah memberikan ilustrasi gambar mengenai adanya gedung mewah dan adanya permukiman-permukiman padat penduduk di sekitar gedung mewah tersebut. Gedung mewahnya itu bisa berupa mall atau apartemen-apartemen baru gitu ya, yang emang dibangun sama pemerintah kota atau pemerintah pusat gitu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Tapi akhirnya pembangunan tersebut kan dia itu ya pembebasan dari lahan pemukiman warga gitu. Akhirnya warga-warga banyak yang kehilangan tempat tinggalnya karena lahannya tersebut dijadikan mall atau kawasan elit lainnya sama pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Nah, makanya kita akan mempelajari nih pada kesempatan kali ini mengenai materi redistribusi pendapatan dan apa aja sih program redistribusi pendapatan. Terus ada kaitannya nggak sih ya sama kesenjangan ekonomi? Langsung aja ya disimak. Seperti biasa Sobat Belajar, sebelum masuk materi kakak mau ngasih sedikit motivasi dulu nih sama Sobat Belajar di rumah. Ada quotes dari Albert Einstein yang bunyinya, satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Jadi intinya pengalaman itu merupakan salah satu yang bisa mendewasakan kita, yang bisa memberikan kita banyak pelajaran baru gitu. Yang tadinya semula kita nggak bisa karena kita udah coba meskipun gagal, akhirnya kita tahu, oh ternyata kegagalan tuh seperti ini loh rasanya. Oh ternyata rasanya nggak masuk salah satu SMP atau SMA favorit aku tuh kayak gini loh rasanya gitu. Jadi Sobat Belajar bisa ngerasain kegagalan dulu di awal sebelum nanti kalau Sobat Belajar bisa merasakan kebahagiaan atau kesuksesan di akhir. Nah, Sobat Belajar, ini kakak akan menjelaskan dulu nih mengenai
pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, ini masih erat kaitannya ya sama program redistribusi pendapatan yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya ini kakak mau ngejelasin mengenai apa sih pendapatan nasional. Di sebelah kanan kakak di sini ada gambar ya, Sobat Belajar. Ini merupakan gambar dari Alfred Marshall yang merupakan salah satu ekonom gitu di dunia. Nah, dia ini mengemukakan teori mengenai pendapatan nasional. Bunyinya, tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi. Nah, di sini ditekankan dia itu tenaga kerja ya, sama modal. Tenaga kerja dan modal. Nah, untuk akhirnya tenaga kerja modalnya itu bisa diolah supaya bisa memproduksi jumlah neto komoditi. Neto itu berarti bersih, komoditas yang bersih gitu. Nah, kalau bruto itu kan dia masih kotor ya, sementara kalau neto ini tuh udah komoditas yang bersih yang dalam artian itu sudah dikurangi sama pengeluaran-pengeluaran kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu teori pendapatan nasional yang dikemukakan oleh Alfred Marshall, salah satu ekonom di dunia. Nah, selanjutnya nih kakak punya dua gambar gitu, dua bentuk gitu, dua shape. Ini ada penjelasan pendapatan per kapita secara berkala. Kemudian, tingkat kemakmuran penduduk suatu negara. Maksudnya, tingkat kemakmuran penduduk suatu negara ini disebabkan oleh pendapatan per kapita secara berkala. Kalau misalkan pendapatan per kapita secara berkalanya itu tinggi, maka di suatu negara itu juga tingkat kemakmuran penduduknya juga tinggi gitu. Jadi untuk mengukur suatu negara itu makmur atau enggak sih kependudukannya, nah itu dilihat dari pendapatan per kapitanya gitu. Kalau misalkan pendapatan per kapita tinggi, ya berarti tingkat kemakmurannya tinggi. Kalau misalkan pendapatan per kapitanya rendah, menghasilkan tingkat kemakmuran penduduknya juga rendah. Jadi itu teori dari pendapatan nasional sama pendapatan per kapita ya, Sobat Belajar. Nah, kemudian nih kakak mau menjelaskan perbedaan dari pendapatan nasional sama pendapatan per kapita nih. Kalau pendapatan per kapita ini itu merupakan jumlah dari PDB Nah, PDB ini dibagi sama populasi atau jumlah penduduk nih, Sobat Belajar. PDB itu kan merupakan penerimaan dasar atau penerimaan dari suatu negara ya gitu. Nah, mungkin emang dia masih bruto nih, masih kotor gitu karena belum dikurangi sama pengeluaran-pengeluaran. Nah, nanti dia dibagi sama populasi jumlah warga negara di suatu negara tersebut gitu. Makanya akhirnya nanti diperoleh nilai dari pendapatan per kapita ini. Jadi udah tahu ya perbedaan pendapatan per kapita sama pendapatan nasional. Itu secara singkat perbedaannya dan teori dari pendapatan per kapita sama tingkat kemakmuran penduduk. Ingat, kalau tingkat kemakmurannya tinggi itu disebabkan oleh pendapatan per kapitanya juga tinggi. Selanjutnya di sini juga ada bagan ya. Tulisannya pendapatan per kapita, terus di sebelah atasnya jumlah pendapatan nasional dan di sebelah bawahnya jumlah penduduk. Yang artinya pendapatan per kapita itu ditentukan atau salah satu faktor penyebabnya itu dari si jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk gitu. Karena tadi kan rumusnya PDB ya jumlah rumus dari pendapatan per kapita tadi ya. Nah, rumus dari pendapatan per kapita itu merupakan PDB dibagi dengan populasi. Makanya ada dua hal penting yang mempengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Dilihat dari jumlah pendapatan nasionalnya, yaitu PDB ini, kemudian dari jumlah penduduk atau populasi. Nah, itu. Karena pendapatan per kapita ini merupakan pembagian gitu, atau nilai rata-rata dari si jumlah pendapatan dengan populasi atau jumlah masyarakat di suatu negara. Terus kakak ada gambar nih ya, di sebelah kanan kakak. Ini merupakan sensus gitu, sensus penduduk online yang dilakukan sama Badan Pusat Statistik. Nah, sensus penduduk ini merupakan salah satu cara yang dilakukan sama pemerintah untuk bisa menghitung jumlah populasi suatu daerah atau suatu negara gitu. Makanya biasanya nih sensus penduduk ini dilakukan secara berkala gitu ya, misalkan 5 tahun sekali untuk
mengetahui nih kira-kira jumlah penduduk suatu daerah itu ada berapa sih. Misalkan di Jakarta ini jumlah penduduknya ada berapa, terus nanti di Provinsi Jawa Barat atau provinsi-provinsi lain gitu. Nanti akhirnya ditotalkan supaya mengetahui oh kira-kira jumlah penduduknya ini tuh Indonesia tuh pada tahun ini segini loh. Karena kan pasti setiap tahunnya ada orang yang meninggal dan ada kelahiran ya. Tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang itu nanti akan mempengaruhi sama jumlah penduduk. Makanya dilakukan sensus penduduk ini atau pencatatan penduduk secara berkala supaya pemerintah tahu nih oh kira-kira penduduk di Indonesia tuh pada tahun ini tuh sejumlah segini loh selama 5 tahun berjalan gitu. Nah, kira-kira pemerintah bisa memprediksi nih, oh tahun segini karena jumlah penduduknya makin banyak, nanti mungkin ada kemungkinan nih adanya bonus demografi kayak gitu. Nah, nanti juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil sama pemerintah untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, makanya ini masih ada kaitannya ya, kegiatan sensus sama untuk mengetahui jumlah penduduk. Caranya gimana sih sensusnya itu? Nah, biasanya sensus itu kan dia ada petugas yang datang ke rumah ya Sobat Belajar. Nanti akan dia mendata nih kira-kira jumlah anggota keluarga dalam keluarga kita nih ada berapa orang. Terus di data juga nih ada bayi atau enggak sih, ada balita atau enggak sih, terus jumlah anak yang masih sekolah atau yang udah bekerja gitu. Karena nanti data yang akan dilaporkan pun secara mendetail gitu. Jadi ada jumlah bayi, terus jumlah lansia sama jumlah orang dewasa. Kemudian nanti kan datanya itu akan diolah nih sama BPS atau Badan Pusat Statistik itu untuk akhirnya dipublish ke websitenya atau pokoknya laman webnya gitu supaya masyarakat juga bisa tahu kira-kira oh jumlah penduduk Indonesia tuh pada periode ini tuh sekian loh gitu. Nah, di sini ada pengelompokan negara nih Sobat Belajar. Pengelompokan negaranya ini berdasarkan Bank Dunia. Jadi Bank Dunia ini membagi pengelompokan negara menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok negara berpendapatan tinggi. Dia itu pendapatannya dinilai lebih dari $12.736 gitu. Terus kelompok negara berpendapatan menengah tinggi, pendapatannya itu sekitar atau berkisar $4.126.000 sampai $12.736. Nah, kemudian di sini juga ada kelompok negara berpendapatan menengah bawah dan kelompok negara berpendapatan rendah. Kenapa akhirnya dipakai dolar ya? Karena ini kan merupakan kelompok yang akhirnya dibentuk sama Bank Dunia. Dan mata uang yang diakui ini sama negara-negara di seluruh dunia itu kan memang mata uang dolar ya. Dolar Amerika. Hanya akhirnya di sini menjadi patokannya itu dolar. Nah, kira-kira Indonesia tuh masuknya ke negara kelompok mana sih? Ternyata menurut Bank Dunia itu Indonesia masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah bawah nih Sobat Belajar. Masih di menengah bawah ternyata. Kita masih punya 2 step lagi untuk sampai ke kelompok negara berpendapatan tinggi. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai rasio Gini dan retribusi pendapatan. Apa sih maksudnya rasio Gini sama retribusi pendapatan itu? Di sini ada bagian lagi ya. Rasio Gini, ketimpangan ekonomi dan retribusi pendapatan. Maksudnya, rasio Gini ini tuh merupakan salah satu faktor untuk mengukur ketimpangan ekonomi di suatu daerah atau suatu negara. Kemudian, kalau udah ada rasio Gini, ini tuh nanti kan kita bisa tahu ya kira-kira ketimpangan ekonomi di Indonesia contohnya itu ada berapa sih, berapa nominalnya berapa gitu. Bukan persentase ya, dia lebih ke angka desimal kayak gitu. 0, atau sampai 1, gitu. Nah, kemudian nanti kalau sekiranya udah ketahuan nih kira-kira kita tuh ketimpangan ekonominya itu rendah atau tinggi ya di Indonesia, nanti akhirnya pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk retribusi pendapatan gitu. Jadi secara alurnya seperti itu ya. Rasio Gini menentukan ketimpangan ekonomi. Kemudian nanti ketimpangan ekonomi ini nih dari hasil rasio Gini, pemerintah bisa mengambil keputusan atau kebijakan untuk melakukan retribusi pendapatan. Nah, nanti retribusi pendapatan selengkapnya akan dibahas atau akan kakak jelaskan ya di slide selanjutnya. Tapi simpelnya gini, retribusi pendapatan itu kan katanya dan retribusi gitu, redistribusi pendapatan. Berarti pendapatannya itu dia pendistribusian kembali. Kira pendapatan yang diterima sama masyarakat nih, kita menerima pendapatan dari negara atau dari sektor swasta. Kemudian nanti pendapatannya itu bisa didistribusikan ulang. Nah, caranya gimana ya? Oke, langsung aja kita simak. Nah, ini ada beberapa program yang dilakukan sama pemerintah untuk
redistribusi pendapatan nih Sobat Belajar. Ada 3 program ternyata yang dilakukan sama pemerintah untuk redistribusi pendapatan ini. Yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang jasa. Nah, contoh dari pembayaran langsung dan penyediaan barang jasa ini, itu dia biasanya dalam bentuk bantuan sosial ya, yang secara langsung. Nah, kalau kayak sekarang nih, adanya pandemi kan pasti ada ya bantuan sosial tunai yang diberikan sama Kementerian Sosial kepada masyarakat Indonesia gitu. Nah, itu program bantuan sosial tunai itu merupakan salah satu program untuk redistribusi pendapatan dalam hal pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Tapi nggak hanya bantuan sosial tunai juga, intinya semua bantuan langsung yang diberikan sama pemerintah kepada kita nih, biar kita sebagai masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Contoh yang lain nih, tadi ada bantuan sosial tunai atau BST. Nah, ada lagi nih kira-kira apa ya kalau misalkan di Jakarta, kan ada yang namanya program yang dilakukan sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya masyarakatnya bisa mengenyam pendidikan sampai ke bangku sekolah SMA. Nah, itu kan disebut dengan program wajib belajar 12 tahun ya yang dilakukan sama pemerintah. Nah, itu kita sebagai siswa nih belajar di sekolah tuh jadi nggak usah bayar kalau kita sekolahnya di negeri. Jadi nggak ada uang SPP atau uang gedung yang harus dibayarkan setiap bulannya ke sekolah karena itu udah ditanggung sama pemerintah gitu. Nah, terus kita juga dapat pinjaman buku nih sama sekolah untuk menunjang kegiatan sekolah kita atau kegiatan belajar kita. Nah, itu juga penyelenggaraan buku atau sarana dan prasarana lainnya yang ada di pendidikan atau yang ada di sekolah, itu merupakan salah satu contoh dari pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Nah, kalau misalkan DKI Jakarta kan tadi ada itu ya sekolah wajib belajar sama 12 tahun. Nah, terus juga ada lagi nih program lain untuk membantu memberikan pendanaan kepada siswa yang dirasa dari keluarga tidak mampu. Nah, itu kan ada namanya KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Nah, tadinya tuh berangkat dari KJP, kemudian akhirnya programnya itu dikembangkan lagi sama pemerintah pusat dan jadi KIP ya, Kartu Indonesia Pintar gitu. Jadi tadi KJP contohnya atau KIP itu merupakan pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Nggak cuman KIP doang, tapi ada KIS ya atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pembayaran langsung. Intinya, bantuan yang diberikan sama pemerintah pusat maupun daerah yang diberikan langsung kepada masyarakatnya atau warga negaranya supaya kita sebagai warga negara itu bisa langsung merasakan manfaatnya ya. Nah, ini secara gambaran mengenai pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa di program redistribusi pendapatan. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat nih. Contoh dari pemberdayaan masyarakat tuh apa sih? Contohnya itu ada pelatihan-pelatihan mungkin yang diberikan sama pemerintah daerah kepada masyarakatnya nih. Kalau misalkan di daerah Jawa gitu ya, Pulau Jawa, itu kan ada banyak lahan-lahan pertanian gitu tuh. Terus akhirnya nanti kepala desanya atau gubernur atau misalkan Pak Bupatinya gitu mengadakan pelatihan-pelatihan kepada warganya untuk bisa mengelola pertanian. Itu juga merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pertanian atau bahkan pelatihan nih untuk bisa berwirausaha kepada warga-warga desa. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari program pemberdayaan masyarakat. Intinya tuh pemberdayaan masyarakat ini tuh dia berbasis pelatihan ya Sobat Belajar. Nah, kalau tadi di pembayaran langsung ini kita sebagai masyarakat diberikan dana bantuan, kemudian di pemberdayaan masyarakat kita sebagai masyarakat diberikan pelatihan. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu bisa mandiri, jadi nggak bergantung sama bantuan langsung lagi nih yang dilakukan atau diberikan sama pemerintah. Jadi tanpa bantuan nanti harapannya kalau ada pemberdayaan masyarakat atau pelatihan ini, masyarakat itu tetap bisa nih mengelola usahanya atau mengelola perekonomian keluarganya. Ya, harapannya kalau misalkan pengelolaan ekonomi dari tingkat keluarga aja udah bagus, ya nanti tingkat kesenjangan ekonomi dan angka pengangguran juga akan berkurang. Selanjutnya ada penerapan pajak penghasilan progresif. Maksud dari penghasilan progresif di sini yaitu pajak yang dikenakan kalau misalkan nih contohnya tuh step by step gitu kan, dia ada kelompok-kelompoknya. Nah, semakin tinggi kelompoknya itu maka pajak yang diberikan juga akan semakin besar. Nah, di sini kan kelompok penghasilan itu kan ada bermacam-macam ya dibaginya. Nah, nanti kalau misalkan dibagi nih kelompok penghasilan yang
150 juta misalkan sampai 200 juta dikenakan pajak sekian. Nah, terus 200 juta sampai 300 juta itu kan berarti penghasilannya lebih tinggi ya. Nah, nanti dikenakan pajaknya itu semakin tinggi penghasilannya, maka semakin tinggi pajaknya juga gitu. Nah, makanya di PPH atau pajak penghasilan itu nanti Sobat Belajar akan belajar lebih dalam ya mengenai materi pajak atau pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu disebut dengan pajak progresif karena semakin tinggi penghasilannya, nanti pajak yang dikenakan kepada warga negaranya atau dibebankan kepada kita sebagai wajib pajak itu juga akan semakin tinggi. Kenapa sih? Kok pajak penghasilan itu disebut pajak progresif terus bisa membantu sama redistribusi pendapatan? Karena kita nih sebagai warga negara misalkan punya pendapatan yang tinggi, kalau kita dikenakan pajak, otomatis penghasilan kita juga akan berkurang dong dipotong sama pajak. Nah, nantinya pajak itu akan diolah nih sama pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Jadinya bisa membangun kesejahteraan ekonomi secara merata gitu. Misalkan di daerah Papua gitu tadinya nggak ada jembatan penghubung antara satu kota dengan kota lain. Jadi itu pendistribusian barang baku atau bahan makanan tuh terasa susah. Nah, karena adanya pembangunan infrastruktur, jadi makin mudah nih pendistribusian bahan baku makanan. Nah, jadi akhirnya nanti masyarakat di sana tuh bisa merasakan apa yang dimakan sama masyarakat kota. Simpelnya kayak gitu. Makanya akhirnya kenapa penerapan pajak penghasilan progresif ini bisa menjadi salah satu program redistribusi pendapatan Sobat Belajar. Terus tadi pemberdayaan masyarakat sama pembayaran langsung juga kenapa ya Kak kok bisa menjadi salah satu program redistribusi pendapatan sih? Nah, untuk program pemberdayaan masyarakat ini kan pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada kita sebagai masyarakat atau warga gitu. Nah, pelatihan itu kan pasti butuh dana nih, butuh modal gitu. Karena nggak mungkin pelatihan dilakukan gitu aja kalau nggak ada modalnya. Karena modal-modal untuk pembuatan atau pengadaan pelatihan itu didapatkan kan dari anggaran-anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya. Nah, anggaran itu kan juga didapatkan dari salah satunya nih penerimaan pemerintah yaitu pajak. Makanya akhirnya jadi alurnya gini, pemerintah menerima pajak dari kita sebagai wajib pajak, kemudian nanti pajaknya kan diolah ya. Nah, diolah untuk mungkin kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, nah atau pemberian bantuan juga nih, bantuan sosial tunai, KJP, KIS, atau KIP gitu. Itu kan merupakan program-program pemerintah pusat atau pemerintah kota gitu ya untuk menunjang kemakmuran atau kestabilan ekonomi antara kota maupun desa gitu. Jadi harapannya dengan program-program ini tuh nggak ada lagi nih tingkat kesenjangan ekonomi. Meskipun ada tapi tuh nggak terlalu tinggi gitu. Karena kalau tingkat kesenjangan ekonomi tinggi nih, berarti kelihatan banget ya kayak tadi ada ilustrasi yang di awal Sobat Belajar, ada gambar gedung mewah, terus sama pemukiman padat penduduk, itu kan kelihatan banget ya kesenjangannya antara si kaya sama si miskin gitu. Nanti harapannya dengan program-program ini tuh kesenjangan itu bisa ditekan, jadi nggak ada lagi tuh gambar atau ilustrasi kayak tadi gitu. Jadi harapannya tuh nanti pembangunannya juga semakin modern, jadi udah nggak ada pemukiman kumuh lagi atau padat penduduk. Nanti bisa disulap atau diubah menjadi perumahan-perumahan gitu yang elit atau perumahan-perumahan yang sekiranya tuh ya asri atau enak dipandang gitu. Makanya akhirnya redistribusi pendapatan itu penting di suatu negara. Nah, tadi kita udah belajar ya Sobat Belajar mengenai pendapatan nasional, pendapatan per kapita, rasio Gini, dan apa aja sih program redistribusi pendapatan yang dilakukan sama pemerintah. Sekarang kita latihan soal yuk. Ini ada soal nomor 1. Suatu cara untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di suatu negara merupakan pernyataan dari A. Pendapatan nasional, B. Rasio Gini, yang C. Redistribusi pendapatan, D. Ketimpangan ekonomi, dan E. Pemberdayaan masyarakat. Coba kita cek ya, apa sih jawabannya? Jawabannya rasio Gini, karena di sini ada kata kuncinya nih, adalah suatu cara. Suatu cara, dan dia untuk mengetahui nih ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan, tadi kan alurnya itu atau bagannya kan gini ya. Nah, jadi rasio Gini cara untuk mengetahui ketimpangan pendapatan atau ketimpangan ekonomi. Kemudian kalau udah kita tahu nih jumlah atau nominal ketimpangan di Indonesia itu ada berapa sih kalau misalkan dirasa
besar ketimpangannya, maka nanti pemerintah akan mengambil tindakan atau kebijakan mengenai redistribusi pendapatan. Tujuannya supaya menekan angka ketimpangan itu menjadi angka yang normal, jadi nggak terlalu besar lagi gitu. Selanjutnya soal nomor 2, ada tabel nih sobat belajar. Tabel program-program atau pokoknya program-program yang dilakukan sama pemerintah pusat maupun daerah. Soalnya dari pernyataan di atas, manakah contoh kebijakan pembayaran langsung? Nah, ini nomor 1 ini program pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, program nasional pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, program bantuan sosial tunai atau BST. Yang keempat, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, diminta pembayaran secara langsung. Berarti kata kuncinya pembayaran secara langsung yang artian kita sebagai warga negara atau warga daerah gitu ya, mendapatkan bantuannya itu secara langsung gitu dan bisa kita manfaatkan secara langsung. Jawabannya apa kira-kira ya? Ya, jawabannya itu ada, nih coba kita cek ya, ada program nasional pemberdayaan masyarakat. Nah, jawabannya adalah ini 3 dan 4 ya sobat belajar. Nah, berarti yang D nih, karena dia diminta pembayaran langsung. Kalau program nasional pemberdayaan masyarakat itu kan tadi merupakan salah satu program ya dari redistribusi pendapatan. Nah, ini beda nih sama ini, kalau ini kan program langsung. Nah, kalau program pajak penghasilan tadi itu masuk ke program ini ya, pajak progresif. Nah, gitu. Udah tahu ya perbedaannya pajak progresif, pemberdayaan masyarakat, sama bantuan langsung itu seperti apa. Selanjutnya, sobat belajar, pertanyaan nomor 3 nih, atau soal nomor 3. Ini ada pernyataan lagi dan ada beberapa program. Nah, di sini ada beberapa program, terus kita lihat ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dari pernyataan di atas, manakah contoh kebijakan pemberdayaan masyarakat? Mana ya? Ini ada kata kuncinya, gampang banget nih jawabannya. Dia mintanya pemberdayaan masyarakat. Kita lihat aja nih di pernyataan, ada nggak sih yang erat kaitannya kata-kata sama pemberdayaan masyarakat? Pernyataan nomor 2, karena tadi udah dijelasin ya sama kakak di soal sebelumnya, ini masuk ke pajak progresif dan ini pembayaran langsung. Jadi soalnya untuk soal nomor 3 jawabannya adalah 2 atau E. Gitu. Gimana sobat belajar? Penjelasan materi mengenai redistribusi pendapatan dan latihan soal sebanyak 3 soal tadi mudah kan ya? Nah, harapannya nih sobat belajar bisa memahami terkait program-program yang diberikan sama pemerintah. Udah tahu ya ternyata adanya KIP atau KIS itu merupakan, dia tuh hasil dari program redistribusi pendapatan loh. Semoga penjelasan kakak mengenai materi ini bermanfaat nih atau berguna buat sobat belajar di rumah. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.